Episode 148, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William baru saja selesai berbicara, dan seluruh aula restoran terdiam. Semua orang jatuh pada William dengan mata aneh, dan sorot mata mereka terasa seperti terlihat bodoh. Bukankah orang ini bodoh? Ini adalah pertanyaan semua orang. Pembicaraan besar seperti itu. Puluhan juta atau bahkan ratusan juta aset. Bukankah ini hanya lebih dari 300.000, dan itu adalah cincin berlian kecil yang malang. Pacarnya mencampakkannya dan mendapat banyak uang. Surong juga tersenyum sinis, dan berkata kepada William, apa yang kamu bicarakan? Sama seperti kamu, dia dapat memiliki puluhan juta miliar aset. Apakah kamu bercanda? Surong mencibir dalam hatinya. William ini benar-benar brengsek. Ini semua untuk ini, dia tidak terburu-buru membawa Liu Hao meninggalkan tempat itu, dan dia sebenarnya ingin membuat gerakan yang kuat. Puluhan juta aset lelucon apa? Saya telah bersama Liu Hao selama 4 tahun. Latar belakang keluarga apa yang diketahui Surong? Pria gemuk berminyak di sebelah Surong, ini juga akan mengejek tanpa henti, rong-rong, siapa sebodoh ini? Tahukah kamu? Dia belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Ini terlalu brengsek. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitar yang mengenal William, tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah teman yang dibawa oleh Surong. Pada saat ini, mereka dengan kejam mengejek, lepaskan aku. Bodoh ini menjijikan. Berhati-hatilah dalam berteman. Liu Hao sangat menyedihkan. Dia dicampakkan oleh Surong dan harus dibina oleh saudaranya. Ini juga yang terbaik, tapi keduanya pria miskin, dan itu adalah jenis hal yang berkumpul. Sebuah kerumunan. Dia tertawa dengan jijik. Liu Hao berlutut di tanah, matanya kusam, air mata mengalir dari matanya, dan buku tabungannya juga dipegang erat olehnya. Dia bangkit, cemberut kepalanya, dan berkata kepada William, ayo pergi. Dia ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Tapi, William meraih Liu Hao dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pergi begitu saja? Hari ini, jika mereka tidak meminta maaf kepada kamu, bahkan tidak ingin pergi. Mata William tegas, dia tidak membiarkan Surong dan yang lainnya begitu menghina saudara sendiri. Bukankah itu hanya uang? Namun, Liu Hao memerah dan mendesak William untuk berkata, lupakan, ayo pergi. Pria gemuk paruh baya itu tertawa beberapa kali, cepatlah, ayo pergi, dua pemborosan, dan berpura-pura berada di depan saya. Orang kaya, jika sampahmu memiliki aset puluhan juta miliar, aku berlutut dan meminta maaf padamu. Dada Liu Hao penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tahu dia tidak berguna dan tidak mampu membelinya. Jelas, selingkuhan Surong sangat kaya, dan dia tidak bisa memprovokasi dia di levelnya. Menanggungnya. Namun, William tidak tahan. Berbalik, dia menatap pria gemuk paruh baya dengan dingin dan berkata, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Kenapa kamu masih harus membela dia? Kamu tidak melihat identitas kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan saya. Pria gemuk paruh baya sangat kesal dengan sikap William. Siapa orang bodoh ini? Sangat ceroboh. Begitu suara pria gendut itu turun, William sudah menghubungi nomor Qiao Fugui. Di ujung lain telepon, Qiao Fugui menjawab dengan hormat, Tuan, apa pesanan Anda? William memandang pria gemuk paruh baya di depannya dengan dingin dan bertanya, siapa namamu? Sialan, saya Wang Gangyang. Kenapa, bisakah kau mengalahkanku? Pria gemuk itu terlihat meremehkan, dan sudut matanya mencibir. Begitu pula Surong, memegang erat lengan Wang Gangyang, ekspresinya membuat William jijik. Dia mengutuk, William, apa yang kamu lakukan, maukah kamu cepat-cepat mengambil saudara sampahmu? Su Yi juga berjalan ke sana, berdiri di samping saudara perempuannya, menunjuk ke arah William dengan arogan, dan berteriak. Itu, brengsek. Hei, beritahu Anda bahwa kontol ini datang kepada kami terakhir kali. Di toko, saya mengancam akan membeli 100 Harley, tapi akhirnya saya ledakan. Apakah menurut Anda dia brengsek? Tiba-tiba, semua orang tertawa, dan segala macam kata-kata mengejek keluar. Sial, saya tidak tahu, ini sangat luar biasa. Hei, orang seperti ini sangat menjijikkan, itu benar-benar mempermalukan kita para pria. Aku benar-benar ingin menghancurkan telepon di tangannya, apa yang bisa aku panggil? Di hadapan ejekan semua orang, William tampak sangat tenang, dan berkata dengan dingin, periksa orang yang bernama Wang Gangyang, dan ganti semua nama perusahaannya atas nama Liu Hao, cepat. Setelah itu, William menutup telepon dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, semua orang tertawa. Menunjuk ke William, satu demi satu mengutuk, sialan ini sangat hebat, pria ini apakah ada lubang di kepala Anda?
Saudari Surong dan Sui. Mau tidak mau aku mencibir. William benar-benar putus asa. Liu Hao juga merasa malu, jadi dia tidak bisa menahan untuk menarik William dan berbisik, "William, ayo pergi." Bukannya dia tidak ingin percaya pada William. Hanya saja panggilan telepon William terlalu konyol. Namun, William berkata dengan tenang, "Tidak terburu-buru, itu akan datang." "Haha, temanku, kamu terlalu berlebihan untuk berpura-pura. Transfer semua properti atas nama saya ke teman sampahmu, apakah Anda bercanda?" Wang Gangyang tertawa mengejek. Namun, kata-katanya seharusnya jatuh begitu saja. Bel yang terburu-buru tiba-tiba berbunyi di ruang makan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi ingin melihat ke telepon. Tapi kebanyakan orang tahu bahwa itu bukan ringtone mereka sendiri. William melirik Wang Gangyang dengan acuh tak acuh, menganggukkan dagunya dan berkata, "Milikmu." Wang Gangyang terkejut, dan mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Itu benar-benar miliknya, dan dia juga sekretaris perusahaan. "Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengganggunya hari ini?" Wang Gangyang mengerutkan kening. Dia jelas tidak tahu arti panggilan itu. Dia terhubung langsung, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Kebetulan itu adalah nomor telepon sekretaris perusahaan saya. Saya ingin bertanya apakah industri saya telah..." Tapi sebelum dia selesai berbicara, suara sekretaris wanita yang seksi dan cemas terdengar dari ujung telepon yang lain, "Bos, bos. Hal besar tidak baik. Perusahaan kita tiba-tiba diakuisisi dan telah dialihkan ke nama orang lain." Wang Gangyang terkejut, dengan keringat dingin di dahinya. Dia bertanya, "Apa?" Dia tercengang, menatap William, dan kecemasan yang kuat di hatinya membuatnya gemetar hebat. "Bos, semua hartamu telah dialihkan ke nama orang lain. Sekarang, kamu secara pribadi bangkrut." Sekretaris wanita itu berkata dengan cemas, "Ledakan." Wang Gangyang hanya merasakan ledakan di kepalanya, dan seluruh tubuhnya terkejut, dan dia jatuh langsung ke tanah. Adegan ini membuat takut semua orang. Surong sangat gembira. Dia buru-buru menarik Wang Gangyang, dan berbisik, "Tuan Wang, ada apa denganmu?" "Ada apa?" Wang Gang dan yang merosot di tanah. Wajahnya pucat, "Bangkrut. Dia secara pribadi bangkrut. Ini tidak mungkin." Segera, Wang Gangyang berteriak ke telepon dan bertanya, "Siapa? Dengan nama siapa?" "Itu dia." Selesai. Wang Gangyang akan kehilangan matanya ketika dia mendengar nama Liu Hao. Seluruh otaknya menjadi kosong. Engah. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat Wang Gangyang berlutut tepat di depan William, bersujud dan memohon belas kasihan, "Saudaraku, tolong ampuni saya salah, saya benar-benar salah." Adegan itu membuat semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Surong juga terkejut, dan menyeret Wang Gangyang. Dan bertanya, Wang, ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Bersujud kepada pria ini minta ampun. Petik 2 tanda seru. Bentak tamparan marah, Surong langsung dilemparkan wajahnya. Wang Gangyang kemarahan, tetapi juga sebuah tamparan di wajah penolakan di masa lalu, Hema mengatakan, "Sampah. Jalang, aku dibunuh olehmu. Semua aset atas nama saya telah ditransfer. Ditransfer ke nama Liu Hao." Surong tercengang, sangat dirugikan ia menutupi pipinya, matanya penuh dengan air mata. "Transfer. Presiden Wang, berhentilah bercanda." Surong sangat gugup sekarang, apa yang terjadi dengan Wang Gangyang. Bekerja sama dengan tindakan tidak berguna William. Tapi, di detik berikutnya, Wang Sugang berlutut di depan Liu Hao lagi, memohon, "Saudara Liu Hao, tolong Anda membiarkan saya hidup, saya salah, saya seharusnya tidak selingkuhi wanita Anda, tolong biarkan saya pergi." Wang Sugang adalah orang yang bijaksana. William dapat melakukan panggilan telepon untuk mentransfer semua industri di bawah namanya. Ini jelas merupakan energi dari karakter yang tidak mampu melakukannya. Dia tidak mampu membelinya. Hanya memohon belas kasihan. Pada saat ini, semua orang tercengang dan terungkap. Ekspresi terkejut. Terutama wajah Surong saat ini sama tidak nyamannya dengan makan kotoran. Semua aset Wang Sugang telah ditransfer, dan atas nama Liu Hao. Itu adalah miliaran aset. Bukan itu berarti Liu Hao sekarang miliarder. Bagaimana ini mungkin? Hanya mengandalkan panggilan telepon dari William sekarang. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. "Tuan Wang, jangan bercanda dengan kami." Surong tidak mempercayainya. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang yang melihatnya tidak percaya. Ini terlalu banyak lelucon internasional. Namun, detik berikutnya, petugas penegak hukum masuk di pintu. Langsung datang untuk menangkap Wang Sugang dan berkata, "Wang Sugang, yang dicurigai mencari keuntungan secara ilegal, ikut dengan kami dan bekerja sama dengan penyelidikan." Semua orang tercengang ketika kaki Wang Sugang diseret dengan lemas.
Sial, ini sebenarnya benar. Tiba-tiba, mata semua orang memandang William berubah. Menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Apakah ini masih pria sia-sia? Hanya satu panggilan telepon yang memadamkan Wang Sugang itu. Pada saat ini, William memandang Su Rong dengan dingin dan berkata, selanjutnya, ini kamu. Singkatnya, kaki Su Rong langsung ketakutan. Langsung berlutut di tanah, menangis dan menangis, saudaraku William Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak menertawakanmu. Aku tidak tahu kamu begitu hebat, tolong biarkan aku pergi. Ini adalah Su Rong, wanita yang kejam. Namun, William berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus minta maaf kepada Liu Hao. Saat ini, Liu Hao masih dalam keadaan linglung, melihat wanita yang telah dicintainya selama 4 tahun, berlutut di tanah, merangkak ke arahnya seperti perempuan jalang, memohon belas kasihan, Liu Hao, tolong lepaskan aku salah, aku seharusnya tidak berbohong padamu, sial. Su Rong menamparkan dirinya sendiri, menangis, dan bahkan ingin memenangkan Liu. Simpati. Namun, hati Liu Hao sudah lama hancur. Dia dengan dingin menatap Su Rong di depannya, mengepalkan tinjunya, dan meraung marah, pergi. Mulai sekarang, kamu Su Rong tidak ada hubungannya dengan Sai. Su Rong ketakutan, tetapi dia bangkit dan mengawasi. Setelah melihat Liu Hao dan William, mereka membawa pergi teman mereka dengan rasa malu. Kerumunan bubar, William menepuk bahu Liu Hao, dan melihat 10.000 ekspresi mengapa yang terakhir, dia berkata langsung, oke, jika ada pertanyaan, tanyakan lagi nanti, saya akan tinggal bersama Anda hari ini untuk tetap mabuk. Liu Hao mengangguk, langsung masuk ke dalam ruangan bersama William, dan minum. Akhirnya, William memanggil mobil itu dan menyuruh Liu Hao kembali. Kemudian, dia berbalik ke tempat parkir, siap kembali ke rumah sakit untuk melihat Kiki. Namun, pada saat ini, Jiang Wan menelepon. Hei, Jiang Wan, ada apa? Kata William, berjalan tertiup angin, meniup alkohol secepat mungkin. Ada keheningan di ujung lain telepon, lalu Jiang Wan berkata dengan hati-hati, Chen Ping, seorang wanita bernama Yunjing datang untuk melihat butiran beras, dia bilang kamu. Bersambung.